Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudari senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami juga mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa pula untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang saat ini sedang terbaring lemah di dalam sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit yang sedang dirawat, yang menjalani proses pemulihan, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengalami sakit menahun, kiranya Tuhan Yesus memberikan bagi Bapak Ibu kesehatan, pemulihan dan sukacita. Kami pun berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang berduka, yang sedang mengalami banyak pergumulan persoalan, kiranya Tuhan pula yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 7. Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dibaheni unang mahamu gabedongan satohap nasida. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan ikan laut amatlah menarik. Mereka menetas, bertumbuh besar, bermain, berenang-renang dan berkembang biak di dalam air laut yang asin. Namun daging mereka tidak menjadi asin. Kita dapat menikmatinya sebagai hidangan yang sehat dan lezat. Begitulah lingkungan tidak mampu mempengaruhi mereka. Lingkungan yang asin tidak serta-merta menjadikan tubuh mereka asin. Ini adalah sebuah gambaran bagi kehidupan orang percaya. Sepatutnya orang percaya tidak terpengaruh dengan arus kehidupan dunia ini. Benar, kita hidup di dunia yang penuh dosa. Tetapi kita tidak boleh menjadi seperti dunia. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita memiliki hidup baru yang bukan berasal dari dunia ini. Inilah yang disuarakan Rasul Paulus, bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ini bukanlah pilihan, melainkan adalah identitas kita. Ada perbedaan radikal antara kehidupan lama sebelum mengenal Kristus dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Paulus sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa adalah anak-anak durhaka yang akan menerima murka Allah. Kemudian ia dengan tegas mengatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Larangan ini disampaikan Paulus mengingat bahwa yang pertama, persekutuan itu mempengaruhi karakter. Kita semua adalah anak-anak terang, dan sesungguhnya saat ini kita sedang menjalankan tugas sebagai duta kerajaan Allah untuk bersaksi tentang Tuhan kepada dunia dan membawa dunia ini kepada Tuhan. Sepatutnya lah kita hidup menurut tata cara kerajaan Tuhan dan hidup mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, bukan menurut tata cara dunia ini. Maka dengan kesadaran tersebut kita dapat menghindari sikap berkompromi dengan dunia ini. Misalnya dengan mengatakan, wah itu memang sudah tradisi, sudah biasa dari dulu. Atau mengatakan, semua orang juga melakukannya kok. Atau yang lain kita akan katakan, tidak apalah kalau melanggar sedikit-sedikit, tidak apalah melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Toh orang di sekitar kita banyak yang berbuat kejahatan yang lebih besar. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita
Kita tidak boleh membiarkan orang lain dan lingkungan mendikte hidup kita, mempengaruhi karakter kita. Sebaliknya, kita harus berani bergerak melawan arus demi kebenaran. Apa yang benar itulah yang harus kita pertahankan, apapun resikonya. Larangan ini bukan berarti pula menjadi isolasi total. Ini bukan panggilan untuk menjadi Kristen goa. Yesus sendiri bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi ia tidak ikut serta dalam dosa mereka. Bedanya, Yesus mempengaruhi mereka, bukan sebaliknya. Jadi nats ini mau mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan spiritual dalam memilih pergaulan, bukan tentang menjadi sombong atau eksklusif, tetapi tentang melindungi iman dan karakter yang sedang Tuhan bentuk dalam diri kita. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, tetapi sebaliknya pergaulan yang baik akan membangun karakter yang mulia. Maka saat ini mari kita merenungkan, apakah pergaulan kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauhkan? Yang kedua, dalam lingkaran pertemanan kita, apakah kita yang mempengaruhi mereka untuk kebaikan atau kita yang terpengaruh untuk berkompromi? Ingatlah, kita dipanggil untuk hidup berbeda, mempengaruhi dunia untuk Kristus, bukan dikompromikan oleh dosa dunia. Dalam persahabatan, yang perlu dihindari adalah teman yang terus mengajak berbuat dosa, meremehkan iman kita, atau memberikan tekanan negatif. Dan yang perlu dibangun adalah persahabatan yang saling menguatkan di dalam iman dan mendorong pertumbuhan rohani kita. Mari kita hidup berbeda, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kasih dan kebenaran, menjadi berkat bagi dunia tanpa dikompromikan oleh dosa dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk berkat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kami diingatkan bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Kewarganegaraan kami adalah kewarganegaraan surga. Kami adalah anak-anak Allah, maka kami pun harus hidup sebagai anak-anak terang dimanapun kami berada. Maka biarlah Tuhan Engkau memberikan bagi kami hikmat, kebijaksanaan di dalam pergaulan kami, di dalam pertemanan kami, di dalam setiap hubungan kami. Biarlah setiap hubungan yang terjalin adalah hubungan yang mendekatkan kami dengan Tuhan, yang membangun iman kami, yang membuat kami semakin bersemangat untuk terus datang kepada Tuhan. Jauhkanlah kiranya daripada kami Tuhan, hati yang mau terpengaruh dan terbawa oleh arus dunia ini. Kami tahu dunia ini membawa banyak kenyamanan, membawa banyak kesenangan, tetapi semua itu membawa kami bisa jauh dari Tuhan. Maka senantiasa kiranya Tuhan mengingatkan kami, sekiranya Tuhan menuntun hidup kami. Kami berdoa Tuhan sepanjang hari ini untuk setiap kegiatan kami, setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan adalah kiranya berkenan bagi Tuhan. Tuhan juga berbelas kasihanlah bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit oleh karena sakit, dan yang saat ini pun sedang mengalami pemulihan. Tuhan kiranya memberikan bagi mereka kesehatan, kesembuhan, pemulihan melalui obat-obatan, proses pengobatan, tangan para medis. Semuanya Tuhan berkati, menjadi perantaraan Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan tambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan kiranya Tuhan pula yang menjawab setiap harapan doa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini. Kami pun berdoa untuk setiap harapan kami, cita-cita kami ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan tahu semuanya yang terselubung di dalam hati kami, dan semuanya jawabannya ada di dalam tangan Tuhan. Maka biar kami
boleh terus datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati memohon yang terbaik yang Tuhan haturkan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.